Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan coba membuat diagram batang di aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung aja kita ke bagian insert, kemudian pilih chart. Di sini kita pilih kolom dan kalian bisa memilih ataupun membuat diagram batang dalam bentuk tertentu. Kita contoh yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri, guys. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indikator penilaiannya itu angka dalam bentuk ganjil dari angka 1. Nah, kalau kalian ingin yang genap, maka kalian pilih yang kedua ataupun dinamakan stacked column. Nah, kalau ini kalian lihat mulainya itu dari 0, kemudian ke genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Atau kalian juga bisa memilih yang menggunakan persentase ya ataupun persen. Itu ada 10%, 20% sampai ke 100%. Kita pilih yang umum aja, kalau udah tinggal kita oke. Nah, setelah di oke, nanti akan muncul di sini seperti Microsoft Excel dan ini dinamakan chart in Microsoft Word. Gunanya ataupun fungsinya untuk mengatur diagram batang yang kita miliki. Nah, kalau kalian lihat ada tulisan kategori 1 sampai kategori 4. Kita cocokkan di diagram batang itu ada di mana? Ternyata ada di bawah sini. Nah, ini biasanya penilaiannya untuk apa ya? Untuk tahun. Coba kita ubah, ada 2021 ataupun 2012, kemudian ada 2013. Nah, di sini kita tuliskan lagi 2002, 2014. Dan yang terakhir ada 2015. Nah, ketika kita mengubah data yang ada di Chart in Microsoft Word ini, nanti secara otomatis data yang ada di diagram tabel ataupun diagram batang ini juga akan berubah. Oke, jadi secara otomatis ya, ketika kalian ingin mengedit apa aja yang ada di sini, kalian edit yang di bagian Chart in Microsoft Word. Nah, kita juga ubah di sini semisal kita ingin mengubah jumlah siswa ya ataupun data apalah, kita tuliskan aja laki-laki. Nah, sebagai contoh aja, kemudian series 2 kita ubah menjadi perempuan. Nah, ini data tabel diagram batang mahasiswa ya ataupun siswa. Nah, di sini kan ada series 3 nih yang nggak kita butuhkan ya ataupun kita gunakan, maka kalian bisa blok aja, klik kanan dan pilih delete. Tuh, maka hanya akan ada 2 saja. Dan ketika kalian ingin menambahkan kembali, maka kalian tinggal tuliskan di sampingnya ya, ataupun ini di bawahnya. Oke, jadi bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Kalau udah selesai, jangan lupa kalian close saja. Nah, maka hasilnya seperti ini, guys. Untuk di bagian chart title atas ini juga bisa dihapus ya, ataupun bisa diganti namanya. Contoh saya ganti menjadi jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ada laki-laki dan ada perempuan. Oh ya, untuk datanya ini mungkin gak sesuai ya guys, karena kan ini 0,5 dan yang lainnya. Ini hanya contoh aja, jadi kalian bisa ubah-ubah sendiri nanti di bagian chart edit data. Nah, lanjut ketika kita mengklik tabel diagram batang ini, nanti akan muncul di sebelah sampingnya ada 4 tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya layout option. Nah, ini untuk mengatur posisi dari diagram batangnya. Mungkin lain kali kita bahas, dan ini fungsinya sama seperti layout option di bagian gambar. Nah, yang unik ini guys, di bawahnya ada tanda plus. Ketika kita klik nanti akan muncul yang namanya chart element. Nah, di chart element ini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan seperti akses title. Tuh. Jadi ketika kita arahkan kursornya, nanti otomatis contohnya akan muncul di tabel kita. Tuh, tabel diagram ya maksudnya. Nah, kita berikan contoh yang akses title ini. Nah, di sampingnya kan ini ada tulisan. Untuk mengubahnya kalian bisa blok, kemudian ganti tulisannya. Jumlah siswa. Kemudian di bawahnya biasanya ini tulisannya tahun. Nah, kita ubah menjadi tahun. Atau kalian hanya ingin menggunakan yang di samping ataupun yang di bawah saja, bisa tinggal kita hapus saja. Blok, klik kanan, delete. Udah selesai. Atau kalian bisa menggunakan yang lainnya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys.
Nah, di bawahnya ada yang namanya card style. Nah, untuk card style ini untuk mengatur style dari diagram yang sedang kita buat. Ada begitu banyak diagram yang cukup unik juga ketika kita praktekkan ya, ataupun ketika kita gunakan. Tuh. Jadi kalian silakan gunakan ataupun ya sesuai kebutuhan kalian gimana. Atau kalian hanya ingin mengubah warnanya aja, kalian bisa ke bagian color. Ini ada style, ada color, dan ubah warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalau udah tinggal kalian klik saja. Nah, itu adalah dasar-dasar membuat sebuah diagram batang di aplikasi Microsoft Word. Kalau kalian ingin mengubah datanya, nah ini kan tadi belum benar juga ya. Ini untuk mahasiswa masa 0,5. Nah, untuk mengeditnya kalian bisa klik di bagian diagramnya, kemudian klik kanan dan pilih edit data. Nah, nanti akan muncul card in Microsoft Word untuk mengatur data yang ada di dalam diagram batang kita. Atau kalian bisa ke bagian desain sini. Tuh, kalian bisa edit data dan klik saja. Nah, nanti akan muncul. Nah, yang ada di desain ini fungsinya hampir sama seperti yang ada di samping ini, guys. Oke, itu adalah dasar-dasar banget, dan ketika kalian udah menguasai seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya yakin kalian udah cukup ahli ya dalam membuat diagram batang yang seperti apapun, yang model bagaimanapun. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.